Baik, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Teman-teman boleh sambil ditampilkan lagi tadi cuitan dari Andi Arief. Mas Toto, kita kembali ke cuitan tadi. Andi Arief mengatakan padahal Prabowo ini punya pikiran lain. Nah, apakah Anda juga membaca kalau Prabowo sempat ragu untuk meminang Gibran setelah melihat respons negatif publik atas putusan MK yang membuat Gibran ini bisa jadi cawapres? Ya, saya pikir Prabowo paling penting berpikir mengenai peluang menangnya ya, karena buat Pak Prabowo kekuasaan ini kan menjadi salah satu hal yang memang dikejar. Ini keempat kalinya beliau mencoba peruntungan, sehingga mungkin ada hitung-hitungan elektoral yang pertama terkait dengan kalau kita baca di simulasi survei, memang sebetulnya simulasi Prabowo dengan Gibran ini masih di bawah Prabowo dengan Erick Thohir. Ditambah mungkin juga ada penilaian terhadap banyak sekali respon tokoh-tokoh dan terutama pemilih Jokowi malah yang menolak adanya penempatan Gibran sebagai cawapres. Dan mungkin kalau mau dihitung secara elektoral, sebagian besar pemilih Prabowo itu kan masih didominasi pemilihnya di 2014-2019 yang notabene cenderung anti Jokowi. Sehingga ketika dilekatkan itu bisa menjadi bumerang tersendiri. Mungkin karena itu, dan kalau kita lihat simbolnya adalah sebelum Pak Jokowi balik ke Jakarta subuh itu, pertemuan Pak Prabowo dilakukan dengan Mas AHY dan Zulkifli Hasan. Dan kalau kita lihat statement dari Zulkifli Hasan dan AHY, itu bukan dua ketua umum yang mendukung Mas Gibran. Mereka menempatkan Erick Thohir dan Ibu Khofifah. Jadi kalau dilihat dari rentetan peristiwa itu bukan tidak mungkin ya ada upaya lobby-lobby terakhir, termasuk ada kegamangan dari Pak Prabowo, walaupun terjawab. Paling tidak dengan hadirnya Pak Prabowo besokannya di acara Golkar, walaupun terpisah dengan Gibran, didahului oleh dijemputnya Pak Jokowi oleh Pak Prabowo langsung. Hari ini juga mereka bersama-sama ke Hari Santri. Dugaan saya sudah terjadi sebuah kompromi di antara pihak-pihak terkait. Walaupun Pak Jokowi tidak pernah mengakui bahwa beliau menjadi bagian dari kompromi politik ini. Oke, jadi Mas Toto, apa menurut Anda momen yang membuat Pak Prabowo yang mungkin sempat gamang sekarang sudah lebih firm? Ya ini anak presiden, Sylvia. Ketika berbicara menempatkan Gibran itu kan naif menurut saya kalau ini tidak dilihat sebagai bentuk deal politik dengan Pak Jokowi ya. Karena ini kan rentetan dari 9 bulan sebelum awal tahun 2023, Pak Prabowo sudah rajin sekali memasang muka Pak Jokowi dan bertemu dengan Pak dan menunjukkan bahwa beliaulah yang dipilih gitu ya, bukan Ganjar misalnya. Dan menempatkan anak kandung Pak Jokowi ya tentu saja itu puncak dari strategi yang sudah diinginkan oleh Prabowo dari awal, sehingga ketika kemudian kita tahu juga Mas Gibran katanya sudah pamitan dengan Mbak Puan, lalu kemudian statement-statement dari relawan Gibran juga sudah menunjukkan point of no return. Menurut saya yang pada titik tidak bisa kemudian kembali ke langkah awal adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Itu yang menyebabkan kalau kita mau sedikit berspekulasi, ketika Pak Jokowi mengatakan terus maju, buat saya tidak akan ada keberanian buat Pak Prabowo menolak adanya Mas Gibran sebagai cawapres. Oke, tapi kenapa sampai hari ini Gibran belum menyatakan diri secara publik begitu ya, Mas Toto, untuk keluar dari PDI Perjuangan? Apalagi yang ditunggu? Mungkin berharap dipecat ya, dramanya itu kan mungkin terasa lebih bisa dikapitalisasi. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian manuver politik dipanggil oleh PDI Perjuangan kan dikapitalisasi. Dan kita tahu sebagian masyarakat kita ini senang dengan cerita-cerita terzolimi. Tapi kalau saya lihat teman-teman PDI Perjuangan juga sudah cukup cerdas, tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang bersuara keras, karena menyadari ada permainan persepsi di situ. Dan bukan tidak mungkin bahwa kemudian Gibran tidak dipecat dalam konteks ini, dan menjadi menarik ketika kemudian faktanya bahwa kalau tidak dipecat pilihannya Gibran mengundurkan diri dan mungkin Mas Bobi akan mengundurkan diri, atau kemudian Koalisi Indonesia Maju memajukan cawapres seorang kader PDI Perjuangan. Saya pikir akan banyak permainan politik yang menarik di sini, tetapi faktanya bahwa kedua belah pihak ini sudah mengambil sikap yang berbeda itu pasti. Tapi apakah kemudian akan logikanya linier dipecat dan seperti kejadian-kejadian sebelum, saya kok meyakini malah akan ada kejutan-kejutan dari sisi ini. Oke,
Drama saling tunggu ini sebetulnya sekarang ya, Mas Toto, Anda membaca lebih menguntungkan siapa? Lebih menguntungkan Gibran-nya atau lebih menguntungkan PDIP-nya? Apanya nih yang menguntungkan? Kondisinya atau apanya tuh? Soal saling tunggu, Gibran menunggu untuk dipecat, kemudian PDIP menunggu Gibran untuk mengundurkan diri. Sebetulnya situasi yang tidak jelas sekarang lebih menguntungkan Gibran atau lebih menguntungkan PDIP? Kondisi terakhir kan jelas yang bermanuver berarti Gibran dan Pak Jokowi. Kecuali mereka sudah kemudian mengundurkan diri dengan aturan yang ada begitu ya, dan kemudian menempatkan Gibran menjadi kader Golkar. Setahu saya kan belum pernah ada pernyataan pengunduran diri, jadi menurut saya tidak etis kalau kemudian Mas datang ke acara partai lain dan kemudian sudah menerima pinangan, tanda kutip gitu ya. Itu yang menurut saya membuat situasinya menjadi berbeda. Kalau dulu-dulu kan orang mengatakan bertemu dengan Pak Prabowo gitu aja kok partainya marah. Kalau ini kan situasinya terbalik, bahwa tidak ada kemudian pengunduran diri, tapi kemudian sudah menyatakan diri dan datang ke acara-acara yang menempatkan dia untuk dimajukan oleh partai lain. Jadi dalam konteks ini terlihat sebenarnya yang sedang bermanuver dan berpolitik adalah Gibran, dan sulit untuk tidak dikaitkan dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari statement Mbak Puan pun juga sudah belajar dari mentor politiknya ya, namanya Jokowi gitu ya, yang kemudian bisa bermain panggung belakang dan depan. Mbak Puan kita ingat kan menyatakan bahwa ya tanyakan ke Pak Jokowi, itu kan mirip kalau misalnya Pak Jokowi ditanya tentang Gibran, tanyakan ke anaknya gitu kan, atau Mas Gibran misalnya ada sebuah isu, tanyakan ke yang membuat isu. Jadi sepertinya PDI Perjuangan dilihat dari statement Mbak Puan sudah belajar mengenai cara berpolitik seperti yang Pak Jokowi dan Gibran lakukan, dan ini menurut saya akan menarik Ya. komunikasi politik yang akan diperlihatkan kedua belah pihak ini. Baik, kita belum bisa melihat efeknya ya terhadap elektoral nih Mas Toto. Tapi dengan adanya drama seperti ini, drama kemungkinan Gibran akan menjadi kadernya Golkar, kemudian menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto. Apakah Anda melihat drama ini justru akan berdampak negatif pada elektabilitas Prabowo Subianto jika nanti jadi berpasangan dengan Gibran? Ketika orang menyadari bahwa ini bukan sekedar pertarungan elit, bukan sekedar pertarungan elektoral, tapi ada nilai-nilai yang tidak pantas yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya, menurut saya Pak Prabowo juga bisa menanggung resikonya. Nah, kita tidak tahu apakah akan mengarah ke sana atau tidak. Jadi jangan sampai kita kecilkan isu ini menjadi isu sekedar pertarungan Megawati versus Jokowi, atau PDI Perjuangan versus Jokowi misalnya. Tidak. Kenapa sih pihak-pihak tokoh-tokoh yang bukan PDI Perjuangan, bukan pendukung Ganjar, itu kemudian bersuara menolak isu Mas Gibran ini? Karena kita tahu ada proses berkelanjutan yang orang lihat ini kan dari ujungnya ya, 3 periode, perpanjangan periode, lalu kemudian keputusan MK kontroversial, di situ ada keluarganya, ketika ayahnya masih berkuasa, anaknya maju, itu juga sebuah ketidakpantasan. Jadi jangan kemudian kita terbawa nih dalam isu yang kemudian keluar dari nilai kepantasan tentang bernegara dan kualitas tentang demokrasi. Kalau kemudian orang sadar pada wilayah itu, bukan tidak mungkin Pak Prabowo yang akan kena getahnya, karena biar bagaimanapun dorongan dan stimulus awal ini kan muncul dari billboard-billboard Pak Prabowo, dari tawaran-tawaran Pak Prabowo dan tim. Itu yang menyebabkan menurut saya kalau kesadaran itu muncul di kelas menengah dan masyarakat secara awam, bukan tidak mungkin Pak Prabowo juga yang akan kena, walaupun kerugian terbesar dalam isu ini menurut saya tetap akan menerpa keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri yang menang atau kalah, tetapi akan tetap dicatat proses perjalanan penempatan Mas Gibran ini melalui sebuah proses yang agak janggal. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Yunarto Wijaya atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.